Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran online pendidikan agama Kristen untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab yang pertama tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pendahuluan atau bagian pertama tentang bertumbuh dan semakin berhikmat, dan kali ini kita akan melanjutkan materi ini di part yang kedua. Persiapkan ibu kalian, persiapkan Alkitab kalian, dan persiapkan buku catatan kalian untuk mencatat bagian-bagian yang penting dalam video ini. Nah, belajar dari Alkitab, ada beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang kedewasaan pribadi seseorang dalam hal dewasa, tidak matang, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini katakan Samuel, Hofni, dan Phinehas bersaudara di dalam Alkitab tidak dapat menemukan banyak sekali contoh tentang pribadi yang tidak dewasa, tidak matang, dan tidak bertanggung jawab. Namun di pihak lain, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup orang yang matang dan bertanggung jawab itu. Kalau di Alkitab kita bisa menemukan banyak contoh tentang pribadi yang tidak dewasa. Di Alkitab sangat jelas sekali ada yang baik dan tidak baik, Alkitab selalu mencantumkan di situ. Namun di pihak lain juga Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup orang yang matang dan bertanggung jawab itu. Itulah pribadi Allah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini kita mau belajar bersama. Dalam kitab Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Samuel adalah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Sejak masa kecil, Samuel telah diserahkan oleh Hana ibunya kepada Imam Eli untuk dibesarkan dan dididik di bait suci Allah di Silo. Jadi Samuel ini sejak kecil sudah diserahkan ibunya kepada Imam Eli untuk dididik di bait suci Allah, sehingga dia sudah dipersiapkan untuk belajar tentang hukum Taurat dan sebagainya. Hana yang lama tidak punya anak bernasar kepada Allah bahwa apabila ia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Allah. Itulah sebabnya Samuel kemudian diantarkan ke Silo untuk dididik oleh Imam Eli. Yang menarik, anak-anakku sekalian, kita mau belajar, ialah Eli ternyata juga mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Hofni dan Phinehas. Samuel diserahkan oleh Hana ibunya seperti gambar yang pertama di sini. Nah, perhatikan di sini dijelaskan bahwa ini ibu dari Samuel menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci, ya. Di sini perhatikan. Tetapi ternyata Imam Eli juga memiliki 2 orang anak, yaitu bernama Hofni dan Phinehas. Kisah tentang kedua anak ini digambarkan dalam ayat-ayat yang muncul sebelum ayat yang menggambarkan keadaan Samuel, yaitu Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Kalian bisa nanti membacanya ya di masing-masing. Gambar ini berlawanan 100% dengan gambar yang diberikan mengenai Samuel. Kenapa? Di satu pihak kita menemukan Hofni dan Phinehas yang egois yang disediakan di dalam ayat sebelumnya tadi, di dalam 2 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Sangat egois. Kenapa? Karena mementingkan diri sendiri dan tampaknya juga pemarah. Kitab 1 Samuel ini menceritakan bahwa setiap kali ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, karena dalam perjanjian lama pada waktu itu saat orang jatuh dalam dosa, ada masa dia harus mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan untuk menebus setiap dosa-dosa mereka. Nah, pada waktu itu setiap kali orang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Phinehas akan menyuruh para pelayan iman itu mengambilkan daging yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Ini kan korban yang untuk dipersembahkan sebagai penembus dosa. Mereka menyuruh pelayan untuk mengambil bagian yang paling enak. Ada buat steak kayak atau buat grill seperti sekarang kalian seperti itu.
untuk mereka makan sendiri. Itu menyalahi aturan. Harusnya itu dipersembahkan itu sebagai korban bakaran, tetapi mereka makan di bagian yang paling enak lagi kan. Padahal seharusnya bagian itu dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Harusnya bagian itu harus dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Itu adalah korban bakaran, itu adalah gambaran atau blueprint dari pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa Yesus sebagai korban bakaran, korban persembahan untuk menebus setiap dosa manusia. Hofni dan Pinehas tidak rela membiarkan daging itu hangus begitu saja. Oh, enak aja ini, enak banget. Kenapa dibakar sampai habis? Ini bagian yang paling nikmat. Maka apa kita harus menjadi orang bodoh dan membiarkannya hangus begitu saja? Mungkin demikian yang muncul dalam benak pikiran mereka. Itulah sebabnya mereka mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Mereka mencuri, atau dalam istilah sekarang harus dikenal sebagai korupsi. Mencuri, menggelapkan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Itulah. Sementara itu bagaimana dengan Samuel? Ia digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentulah ini disebabkan oleh kedewasaan Samuel, kematangan pribadinya dan emosinya, dan sikapnya yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanan kepada Allah dan umat Israel. Beda sekali ya, karakter yang dimiliki oleh Hofni dan Pinehas dan Samuel sangat berbeda. Samuel menggambarkan seorang yang matang pribadinya, emosi, bahkan sikapnya tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Harus mencontoh siapa? Kita yang tahu. Harus mencontoh si Samuel. Contoh lagi tentang ketidakdewasaan, perpecahan di gereja Korintus dikatakan di sini. Sebuah kisah lain tentang sikap yang tidak dewasa dan bertanggung jawab dapat ditemukan di kalangan gereja perdana di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9, bisa dicatat ya, kita menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri sendiri. Muncul orang-orang yang mengklaim, aku golongan Paulus. Oh enggak, aku golongan Apolos. Mungkin pula ada yang kelompok lain yang mengaku, aku golongan dari Yesus. Sementara yang lainnya menganggap bukan pengikut Yesus atau tidak punya Yesus. Di luar Yesus, Yesus Kristus. Masing-masing kelompok ini menganggap dirinya mereka lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, demikian yang terjadi. Siapa yang paling benar? Menurut kamu siapa? Aku Paulus, Apolos, dan sebagainya. Oh ya, emosi mereka di sini. Mana yang paling benar? Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Gereja A paling bagus, gereja B paling bagus, paling benar, dan sebagainya. Yang gereja itu jelek, dan sebagainya. Kita saling menghakimi. Maaf baterainya, semoga kita bisa lanjutkan lagi. Terjadi di sini. Mana yang paling benar? Mungkin saat ini kita juga merasa seperti itu, golongan kita yang paling baik dan sebagainya. Jangan panik. Dan 1 Korintus 13 ayat 11 Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau kamu kanak-kanak, wajar kamu kanak-kanak. Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Jangan jadi seorang kanak-kanak lagi. Meninggalkan sifat kanak-kanak. Mudah marah, mudah tersinggung. Kan? Di sini jelas bahwa bertambah umur terjadi dengan sendirinya. Umur pasti bertambah banyak. Kan? Umur Pak Roni akan bertambah, umur Ken akan bertambah. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan.
Untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus berusaha meninggalkan setiap kekanak-kanaan kita, kekanak-kanaan kalian, cara berkata, merasa, berpikir seperti kanak-kanak. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita, mempertimbangkan setiap keputusan kita sebelum kita tergesa-gesa, mengatakan sesuatu dan memutuskan untuk bertindak. Kita perlu bertanya terlebih dahulu, apakah dampak kata-kata dan tindakan saya itu bagi saya dan bagi orang lain? Perbuatanmu itu bagaimana, merugikan orang lain atau tidak? Semua dipertimbangkan, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan dan bertindak. Tujuannya semakin berhikmat. Kita akan melanjutkan tentang kemarin kita sudah belajar tentang bertumbuh, kok sekarang menjadi berhikmat. Nah, apa nih yang dimaksud dengan berhikmat? Bertumbuh menjadi berhikmat. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Saat kamu memiliki hikmat dari mulutmu atau dari mulut Tuhan, datang pengetahuan dan kepandaian yang daripada Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja 4, 29-30 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pesir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Contoh penerapan hikmat yang luar biasa, contohnya seperti ini, simpel banget. Hikmat Salomo dapat kita temukan di dalam cerita ketika Salomo dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Dua orang ibu datang kepadanya masing-masing merebutkan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka. Kamu bisa buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 dikatakan di ceritanya seperti ini. Ada dua orang perempuan sama-sama memiliki seorang bayi. Pada suatu malam saat mereka beristirahat di atas, sang ibu, salah satu ibu tidak sengaja menindis atau tidak sengaja menimpa bayinya saat tidur sehingga bayi itu meninggal. Karena dia tidak mau bayinya meninggal, dia tukerlah bayinya sudah dia tadi tidak sengaja bunuh dengan bayi temannya. Dan dia akuilah yang meninggal itu, oh yang meninggal bayimu, ini bayiku masih hidup. Padahal sudah meninggal. Akhirnya mereka berebut, oh ini bukan bayiku, oh beda, oh itu bayimu dan sebagainya. Akhirnya mereka bingung dan dia datang kepada Raja Salomo. Raja, ini bayi kami meninggal. Tapi ini bukan bayi saya, itu bayi kamu. Wah bingung dong, semua tentara pun bingung. Ini yang mana yang bayi beneran, yang ibu sebagai ibu dari si bayi ini yang mana? Semua sama-sama mengakui bahwa yang hidup adalah bayinya. Tapi dengan hikmat Salomo dengan sederhana banget. Oke, prajurit, bawa kemari. Tolong atau saya akan membagi bayi ini biar adil saat setiap ibu memiliki sebagian separuh-separuh dari bayinya. Dan apa yang terjadi? Sang ibu yang benar, ibu dari sang anak itu mengatakan, jangan kau belah bayi menjadi dua, sang raja, berikanlah bayi ini kepada sang ibu itu saja. Jangan sampai bayi ini menjadi dibagi dua. Dan ibu yang satunya, oh nggak apa-apa, dipotong saja jadi dua, biar adil, biar kita sah tidak berebut bayi. Buat kalian, mana sang ibu yang sesungguhnya? Sudah tahu ya, yang tidak memperbolehkan bayi itu menjadi potong menjadi dua. Itulah hikmat. Tiba-tiba Salomo bisa mengeluarkan suatu ide atau solusi untuk mempersoalkan sebuah masalah. Apakah itu berasal dari kemampuannya? Tidak, itu berasal dari Tuhan. Jadi rangkumannya,
Kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia, tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologis kita belajar bahwa kedewasaan itu dijadikan oleh kemampuan pengendalian diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dijadikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Jadi hikmat itu bisa dikatakan bijaksana juga. Masalahnya hikmat tidak kita bisa peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Dan demikian materi kita untuk bab yang pertama sudah selesai. Mungkin nanti kalian ada pertanyaan bisa bertanya di WhatsApp group atau di bagian kolom komentar bisa bertanya tentang beberapa bagian yang mungkin belum kalian bisa pahami, dan nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.